akan bacakan kategori The Most Influential Minister CNBC Indonesia Award 2020 yang akan kami berikan kepada Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia. Posisi Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha milik negara terbilang strategis dan menantang. Sejak menjabat sebagai Menteri BUMN dan dilantik pada Oktober 2019, Erick Thohir dihadapkan pada sejumlah problem, mulai dari jumlah BUMN dan anak usaha yang terbilang gemuk, hingga tumpang tindih sektor yang memicu inefisiensi BUMN. Merespon kondisi tersebut, Erick Thohir sebagai nahkoda Kementerian BUMN berupaya mewujudkan pembentukan super holding agar pengelolaan BUMN kian efisien dan mampu berekspansi ke luar negeri. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Kementerian BUMN berjalan lebih efisien dengan mengangkat 2 wakil menteri dan memangkas jumlah deputi, serta membentuk Inspektorat Jenderal Kementerian BUMN pertama sepanjang sejarah. Erick juga memoratorium pembentukan anak usaha BUMN dan menutup 51 anak dan cucu usaha BUMN. Kini, Erick terus menjalankan pembentukan holding BUMN bidang pangan, bidang pariwisata, juga bidang ultramikro. Atas terobosan konsolidasi BUMN yang mengubah wajah dan peta industri nasional, CNBC Indonesia Award menganugerahkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai The Most Influential Minister 2020. Terima kasih dan selamat, congratulations kepada Bapak Erick Thohir, The Most Influential Minister CNBC Indonesia Awards 2020. Dan kami persilakan kepada Bapak Erick Thohir untuk naik ke atas panggung. Dan juga kami mengundang Bapak Isadi SK untuk bisa memberikan trofi penghargaan kepada Bapak Erick Thohir. Oke, terima kasih Pak Is dan Pak Erick, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Saya pegangin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya hormati Pak Heral yang hadir hari ini, Pak Isadi senior saya dulu di media, para direksi yang hadir dari BUMN, dan jajaran direksi dari CNBC dan semua yang dari media yang tentu pada hari ini juga bisa meliput. Tentu kalau kita dengar tadi lagunya Lea Simanjuntak, itu ada A Power of Dreams. Jadi memang pada saat ini kadang-kadang kita bermimpi tapi implementasinya tidak ada. Nah, justru kekuatan dari kita sebagai bangsa, kita harus bisa bermimpi tapi harus bisa mengeksekusi. Saya tentu sangat terhormat tadi senior saya Pak Basuki diberikan juga The Best Minister. Saya rasa penghargaan yang tepat buat beliau. Karena kenapa? Memang kalau tanpa beliau juga saya di Kementerian BUMN juga tidak mungkin dapat penghargaan hari ini. Karena itu ada 3 hal yang saya rasa tentu saya bisa berdiri di sini. Satu, karena arahan dan komitmen yang jelas dari Bapak Presiden bahwa transformasi BUMN harus berjalan dan secepat-cepatnya. Tanpa itu tidak mungkin ada. Yang kedua, tidak mungkin juga saya mendapatkan penghargaan hari ini kalau tidak sama-sama dari kementerian lain mendukung program kerjanya kita. Karena kita tahu banyak sekali BUMN ini kebijakannya di kementerian lain. Kita hanya mengerjakan. Jadi kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan kementerian lain, tidak mungkin kinerja bisa berhasil. Tentu yang terpenting juga saya mengucapkan terima kasih. Penghargaan ini saya rasa tadi
sama seperti Pak Basuki. Yang terpenting bagaimana tim saya hampir 1 tahun ini bekerja 7 kali 24 jam. Itu saya bisa pastikan. Bukan apa-apa tadi, bahwa target-target yang diberikan harus jadi dan kalau bisa dipercepat. Insya Allah kita tidak berhenti di sini. Kalau penghargaan ini langsung kita justru jumawa, saya rasa tidak. Tetapi tahun depan kita terus melakukan transformasi yang di BUMN. Tentu khususnya karena ini CNBC, ya kan, bisnis yang saya pastikan tahun depan ada 2 corporate action yang besar. Satu, penggabungan bank syariah, ya, di mana dengan bank syariah yang digabungkan, kita sebagai negara muslim terbesar di dunia ini juga punya alternatif pembiayaan, ya, di mana ranking nomor 8 terbesar di Indonesia. Dengan total aset 225 triliun, ini belum pernah terjadi. Tetapi juga tidak hanya itu, saya mengharapkan sinergi bank syariah juga ini ditargetkan lagi. 2025 harus ranking terbesar nomor 9 di dunia. Kita juga menggabungkan usaha mikro, jadi tepat sekali tadi kalau Pak Narso diberikan, ya, karena beliau punya target penggabungan usaha mikro, BRI, PNM, dan juga Penggadaian harus menjadi satu kesatuan. Tidak lain kenapa? Agar kita mempunyai database yang real bahwa UMKM, usaha mikro itu tepat sasaran. Dan kita mengharapkan dengan penggabungan satu data ini ada istilahnya pengusaha naik kelas dari yang kecil. Karena selama ini kita tahu dari krisis 98 sendiri kadang-kadang kita hanya ingat yang besar. Padahal yang usaha kecil menengah yang tingkat kredit macetnya 0,1% ini yang dilupakan. Nah, pada hari ini sangat terdampak karena COVID. Karena itu penggabungan usaha mikro salah satunya kita ingin membuat mesin baru. Tadi selain syariah, usaha mikro UMKM supaya terus bergulir dan naik kelas. Selain itu tentu ada 3 corporate action juga kita mau ada go public. Saya berharap kalau kemarin tadi tepat juga dikasih penghargaan Telkom karena punya target yang bikin sakit perut. Saya ingin valuasi Telkom bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Saya sudah kasih kata sambutan waktu itu 25 tahun Telkom listing di bursa New York. Lalu saya sampaikan insya Allah kalau roadmap Telkom bisa berjalan, ya, bukan tidak mungkin yang hari ini 370 triliun. Valuasi Telkom yang selama ini terbesar 400 triliun, siapa tahu bisa lebih besar dari 400 triliun. Karena itu ada corporate action yang saya rasa Telkom akan lakukan di akhir tahun depan. Dan juga holdingisasi rumah sakit, ya kita tahu industri hospital sekarang kesehatan sangat penting. Kita sangat rapuh, tadi saya setuju sekali. Ya, yang dibilang Pak Teddy Rahmat, karena itu juga corporate action salah satunya yang di klaster kesehatan kita, bagaimana rumah sakit BUMN ini punya skala internasional, karena itu kemarin kita roadshow juga ke Jepang kemana-mana, ya kita ingin membuka apa, kalau bisa yang berobat nggak usah ke rumah sakit di Singapura lagi, tetapi di Bali aja. Nah ini salah satu yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, ya bukan tidak mungkin, ya. Kita juga ada reformasi di pupuk. Yang selama ini ya, pupuk sering salah sasaran, ini sudah waktunya kita bebenah, kita perbaiki. Kita ingin pupuk ini tepat sasaran, ya, karena itu ada strategi yang akan lakukan tahun depan, cuman nggak bisa disampaikan sekarang, tunggu tanggal mainnya. Seperti yang tadi, Power of Dreams. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada CNBC, mudah-mudahan transformasi yang ada di BUMN terus didukung dan kita sangat terbuka, sangat transparan. Ini eranya good corporate governance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.